Mohon izin ya sahabat ya, untuk kita lepas dulu maskernya. Sahabat, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan tim master sekaligus guru saya ini ya. Jadi ini adalah Bapak Heru Purwa. Beliau adalah seorang tim master dan kita akan belajar banyak dari beliau. Kita akan mereview produk andalan reseller aja. Yang pasti sahabat pasti sudah menunggu-nunggu review ini ya, yaitu adalah review teh Trisula dan juga teh Royalty. Monggo Pak Heru mungkin bisa mulai untuk penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami bisa hadir di sini untuk menjelaskan atau mereview tentang apa yang ada di hadapan saya saat ini. Yang saya pegang ini adalah teh Trisula, ya. Kenapa Trisula? Karena ini kita bikin dari benar-benar 3 pucuk teratas yang dipetik pada jam-jam tertentu, di mana teh yang dipetik pada jam-jam tertentu ini memiliki kualitas yang sangat bagus, memiliki senyawa bioaktif dalam kandungan setiap seduhannya, itu bisa untuk memberikan efek sebagai nutrisi pembersih. Jadi manakala tubuh kita sudah ada masuk semacam banyak pengawet, penyedap, pemanis dan pewarna, dan sehingga tubuh kita banyak sekali terdapat sisa sampah metabolisme dalam tubuh yang akhirnya di sekarang ini banyak sekali orang-orang yang memiliki kelemahan-kelemahan akibat dari pola makan. Jadi ada penyakit degeneratif namanya. Nah, teh Trisula ini diformulasikan adalah untuk sebagai nutrisi pembersih untuk mendampingi kesehatan kita semua. Nah, sahabat semua, di dalam teh Trisula itu setiap seduhannya, yang pertama namanya seduhan mata ikan, itu kita hanya memerlukan suhu air 80 derajat dari air yang benar-benar masih alami, masih mengandung nutrisi yang cukup, sehingga di hadapan penjenengan semua ini terlihat seduhan 3 menit seperti ini. Jadi hanya bening aja, namanya seduhan mata ikan. Fungsinya adalah memiliki vitamin C yang besarannya 100 kali lipat dari vitamin C pada umumnya, sehingga dia memiliki efek untuk menyegarkan badan, menyegarkan pikiran, mencerahkan wajah, dan kemudian bisa untuk memperbaiki tekstur kulit karena dia ada vitamin E yang besarannya 25 kali lipat pada seduhan 3 menit. Ingat, hanya pada seduhan 3 menit. Jadi untuk keperluan kesehatan disarankan pada sahabat semua harus benar-benar memahami bagaimana teh itu diinfus, teh itu diambil manfaatnya adalah dengan aturan-aturan baku yang sudah disajikan. Kemudian seduhan yang berikutnya adalah seduhan relaksasi. Ini umur seduhannya adalah selama 6 menit. Jadi airnya juga sama, tetap dari air yang sumber mineral alami, kemudian mineral yang masih cukup, suhu airnya 80 derajat. Itu yang keluar dari teh Trisula yang dihasilkan adalah senyawa flavonoid, polifenol, kemudian ada polisakarida dan lain-lain. Nah, gunanya untuk apa? Polisakarida gunanya adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian flavonoidnya adalah untuk menahan radikal bebas yang biasanya sudah banyak berkeliaran di lingkungan hidup kita, baik dari asap motor, rokok, dan sebagainya. Kemudian ada senyawa-senyawa tertentu yang lain, yaitu polifenol, itu memberikan daya tahan tubuh kita supaya tidak mudah sakit dan bisa menormalkan tekanan darah. Sehingga kalau kita rajin minum seduhan yang 6 menit, itu diharapkan adalah apa? Kolesterol, kadar gula, asam urat yang mungkin berlimpah di tubuh kita bisa stabil. Nah, dibuangi dalam apa? Dalam pipis, biasanya reaksinya pipis, sering BAB, sering berkeringat dan sebagainya. Lanjutin aja. Kalau ada reaksi-reaksi seperti itu, yang dipentingkan adalah diimbangi dengan minum air putih paling 4 gelas. Jadi setiap minum tehnya, terus kemudian langsung kita minum air putih paling 4 gelas. Kalau masih tetap healing krisis, ya ditandai dengan ada agak sedikit liar gitu ya, ada sedikit rasa nggak nyaman, cepat langsung pegang cemilan, ambil sebentar nggak apa-apa.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian sahabat semua, yang terakhir dari seduhan tadi itu ada namanya seduhan penuh. Masa infusinya adalah 9 menit dari mulai diseduh. Nah, airnya juga masih sama, suhunya 80 derajat. Kemudian jumlah airnya dipastikan kalau untuk minum sendiri hanya 150 mili sampai 200 mili. Apa yang ada dalam seduhan 9 menit yaitu ada senyawa seperti katekin, L-tanin, kemudian magnesium, kemudian ada teorobidin. Fungsinya untuk apa? Adalah untuk melokalisir sel-sel kanker yang mungkin ada dalam tubuh kita, membantu mengatasi penyakit-penyakit seperti tumor, kanker dan sebagainya. Nah, demikian sahabat semua, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, ingat harus melalui tahapan-tahapan penyeduhan yang benar, harus melalui cara-cara yang benar, dan tentu saja akan dibantu oleh pihak-pihak terkait dengan yang mengkonsumsi teh Trisula ini. Ya, terima kasih sekali Pak Heru. Aduh, penjelasannya jelas banget, dan sahabat sekarang sudah tambah pintar lagi nih tentang teh ya. Ya Pak Heru, kalau untuk yang teh royal sendiri, Pak Heru gimana? Nah nih, baik, teh royal itu dibuat dengan konsep racian, bukan oplosan. Ingat, selama ini di kalangan masyarakat kita itu ada paham namanya oplos teh. Jadi kalau oplos teh itu mereka menyeduh bukan berdasarkan isi teh, tapi berdasarkan merek teh. Merek-merek tertentu dijadikan satu, diambil apanya? Diambil brisnya, diambil pungen, diambil pelapor, diambil strainnya, dan diambil aromanya. Nah, kelima item ini biasanya karena tidak disusun dalam ilmu teh, akhirnya mereka yang terjadi adalah ngoplos. Dimanapun mereka ngoplosnya berdasarkan merek. Untuk apa? Diambil brisnya. Bris itu apa? Sepet-sepetnya. Strainnya itu apa? Rasa mantepnya. Terus kemudian ada pelapor, itu aroma, sedikit rasanya. Kemudian aroma itu dia wanginya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pungen. Pungen itu adalah keseluruhan rasa teh. Jadi orang mengoplos itu akan mencari keseluruhan rasa teh sehingga sampai titik dasar terakhir itu tetap rasanya akan masih sama. Dan apa yang terjadi karena mereka mengoplos berdasarkan merek, apabila pabrik pengolah teh itu merubah cacui atau susunan komposisi teh, akhirnya meleset semua. Kadang-kadang ada yang oplosannya hari ini bagus, besok ini nggak bagus. Bagaimana dengan royalty? Royalty itu didesain sebagai teh racian, bukan oplosan. Jadi dia disusun berdasarkan 5 item tadi. Jadi pungennya bagaimana, flavoringnya bagaimana, kemudian brisnya bagaimana. Artinya kalau dalam bahasa Jawa ya, sudah diatur sedemikian rupa, sedepnya, mantepnya, sepetnya, wanginya sudah kelihatan. Nah, untuk mendapatkan itu di royalty ini yang diperlukan adalah pakem seduhan. Jadi bukan asal nyeduh. Nah, pakem seduhannya nanti kamu diterangkan langsung apa di lain kesempatan? Oh boleh dong. Nah, ada Pak Heru di sini. Contohnya nih, karena kita di Jogja, pakem seduhan yang biasa dipakai untuk royalty adalah pakem seduhan ceret telu. Nah, apa yang dihasilkan nanti? Air seduhannya disebut dekokan. Nah, supaya bisa maksimal itu caranya begini, jadi gambarannya teko seperti ini ya. Terus kemudian sudah dibilas air panas dulu. Setelah dibilas air panas, baru tehnya ini dimasukkan paling enggak 2 sendok makan. 2 sendok makan, ingat 2 sendok makan, penuh nggak apa-apa. Setelah itu kita tuangin air mendidih, ya air mendidih kemudian ditutup lagi. Dikocok sebentar gini, mendidih. Baru nanti setelah itu kita boleh mencoba untuk menyeduh, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Nanti kita siapkan sahabat, jangan kemana-mana, tetap di sini aja karena kita mau menyeduh pakem ceret telu, Ya. langsung oleh Master T. Nah sahabat, tadi kita kan udah ngobrol mengenai teh royalty dan Trisula. Nah kali ini kita akan melakukan praktek pakem penyeduhan dengan judul pakem ceret telu, dan ini akan dipandu langsung oleh tim master Bapak Heru Purwa. Namun kita akan dibantu nih sama sahabat saya di sini, namanya adalah Kak Hendri. Nah Kak Hendri nanti akan membantu yang dipandu langsung oleh Master T. Monggo Pak Heru dan Kak Hendri. Yang pertama, untuk menghasilkan cita rasa royalty,
sehingga terlihat sepetnya, wanginya, sedap, antep dan sebagainya. Itu yang perlu kita siapkan adalah pertama, tekonya kita panasi dulu, ya. Iya. Jadi kita panasi dulu ruangan untuk nyeduh tehnya atau tekonya. Nah, ya. Setelah itu ditutup sebentar. Nah, setelah ruangan ini terlihat panas, ya terasa panas, baru kemudian dibuang. Airnya dibuang dulu. Terus kemudian kita masukkan 2 sendok makan teh. Ya, yang kering ya, sendok yang kering. Kalau ini sendoknya kecil jadi 4. Pastikan airnya mendidih. Mendidih dan bersumber dari air mineral alami yang masih cukup mineralnya. Ya. Nah, ditutup kembali rapat. Kemudian tidurkan sebentar. Nah, ini tehnya harus ditidurkan dulu, nggak boleh langsung diseduh. Nah, setelah itu juga mas, dibuka. Nah, aromanya sudah keluar belum? Udah, ayo langsung dituang dengan air mendidih. Nimpak aja, sedikit aja dulu. Nah, langsung kita tutup dulu. Kita goyangkan tekonya paling enggak sampai dengan 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kemudian gelas sajinya disiapkan dulu. Nah. Belum? Oh iya, udah ini belum. Nah, kan baru nunggu ini. Nah, sahabat, untuk mendapatkan cita rasa daripada teh royalty itu kita memiliki paham namanya pakem jarak teluh yang menghasilkan dekokan. Dekokan itu kentelan. Jadi manakala teh ini sudah dirasa kental, sudah cukup bisa dituangkan. Nanti kalau mau disajikan bisa ditambah dengan air panas, ditambah dengan gula batu, gula pasir dan sebagainya. Tapi yang jelas untuk mengeluarkan aromanya itu yang pasti suhu air, suhu ruang teko, jumlah teh harus sesuai. Coba dituang sedikit dulu. Nah, agak banyak lagi. Nah, ini yang untuk start 1 menit. Nah, warnanya ditunjukkan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi warna teh yang bagus tidak harus hitam. Kalau di pabrik, di ilmu teh, warna yang cenderung hitam itu sudah dikasih tambahan pewarna dan dari kualitas teh yang jelek. Kalau teh yang bagus, warnanya adalah oranye atau kuning keemasan seperti itu. Nah, ini tinggal disajikan. Nah, contohnya nanti setelah nanti ini kira-kira kalau tehnya rasanya kurang kuat, ditunggu dulu sekitar sampai dengan 5 menit baru dituang. Kita boleh sambil ngerasain rasanya nggak sih? Oh boleh. Oh iya, di sini boleh. Teman-teman, siapa yang mau ngerasain boleh ya? Oke. Oh iya. Oke. Ya, ini sahabat-sahabat ya, yuk nyobain sini. Ini master tea-nya tolong dituang. Pakai. Ini rasanya beneran aroma melati banget. Silakan. Nah, nanti tinggal saya udah nggak mau ya. Tinggal kalau ingin lebih pekat lagi, tambahkan jumlah tehnya, tambahkan airnya, kemudian ditutup sebentar baru dituang lagi. Gitu seterusnya. Jadi tidak ditubruk. Berbeda dengan cara yang umum, biasanya teh ditaruh di gelas disiram air panas dan gitu. Oke, enak ya? Ya, coba kalau yang sudah agak penuh, penuhin aja. Kalau sudah agak penuh, coba warnanya sudah apa? Kelihatan? Terus. Oke. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini. Lebih kental gitu ya? Ya, lebih kental. Jadi rasanya gimana? Rasanya enak banget sih Pak. Ini ada sepetnya, mantepnya ya. Dan aroma melatinya. Nah, Ini untuk yang cara telur, bener ya untuk yang dekokan. diseduh dengan cara
seduhan pakem seduhan ceret telu. Hasilnya namanya kekoan. Nah yang dipegang ini kekoan. Jadi ini nanti bisa dijok lagi ya? Iya, Bisa dijok lagi. Oke. Sampai besok bahkan belum ini Ya, ya? jadi karena tehnya asli, jadi sampai besok siang pun kekoan ini tidak akan basi. Ini nanti kalau dikasih gula batu tambah keluar ya? Tambah lagi. Oh, tambah legit ya? Oke, ini tadi seduhan ya royalty. Untuk yang trisula nih Pak Heru. Nah, untuk seduhan yang trisula, Nah sahabat, tadi kita sudah melakukan teknik penyeduhan dengan pakem ceret telu untuk teh royal yang mendapatkan rasa yang mantap gitu ya. Nah selanjutnya kita akan menyeduh teh trisula untuk mendapatkan rasa, aroma dan juga yang pasti manfaat kesehatan dari teh trisula yang kita punya, teh andalan kita yang akan dibawakan langsung oleh Master T Bapak Heru Purwa dan dibantu oleh Kakak Henry yang juga siswanya Pak Heru nih ya. Monggo Pak Heru silakan. Ayo silakan. Kita mau bikin namanya seduhan mata ikan. Caranya teh harus ditidurkan terlebih dahulu dalam ruangan yang hangat. Jadi biasakan untuk menyeduh teh teko atau ruangannya harus hangat. Nah, ruangan hangat, ya. Kemudian kita buang airnya. Setelah itu, saringan dimasukkan dulu, ya. Kita tuang teh. Untuk nyeduhnya adalah gramasinya 1,8 gram atau 1 sendok teh peres, atau kalau dihitung jumlahnya hanya sekitar 15 butir. 15 butir saja, ya. Boleh, yuk. Nah, setelah tehnya ditidurkan dalam satu ruangan, kita tutup. Kita tutup sebentar. Kita tutup sebentar. Kira-kira berapa detik? Dibuka dulu, coba. Wanginya sudah kelihatan. Sudah, langsung kita tuang dengan air panas dengan suhu 80 derajat. Ayo. Cukup. Betul. Iya, Bos ya. cukup. Tuh. Nah, setelah itu kita tutup, kita infuse. Ini sahabat semua, kalau mau menginfuse teh untuk seduhan mata ikan, kita harus tahu kita butuh apa untuk kaitannya dengan tehnya ini. What is in tea for me? Jadi harus ada semacam kayak kredo. What is in tea for me? Jadi ada apa dalam teh itu untuk saya. Misalnya kita menginginkan kulitnya bersih, kemudian vitamin C-nya tercukupi, vitamin K, vitamin D, vitamin E tercukupi, maka kita hanya perlu seduh sampai dengan paling lama 3 menit. Sekarang kita coba 1 menit sudah cukup. Nah, digoyang dulu, baru dituang. Nah, ini. Nah, ini seduhan mata ikan seperti ini. Dia tidak pahit, tidak sepet, tapi ada rasa gurihnya dan aroma madunya juga keluar. Nah, ini contoh seduhan mata ikan. Bagaimana nanti dengan seduhan berikutnya? Seduhan berikutnya adalah setelah seduhan mata ikan dituang semua, teh dituangin air kembali, kemudian dihitung dari dituang itu adalah 6 menit. Yang keluar adalah polifenol, polisakarida, flavonoid dan lain-lain. Nah, warnanya seperti apa? Seperti ini kira-kira. Nah, dituang di gelas ini aja. Nah, yang ini aja. Nah, atau ditunjukkan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bisa dilihat di sini perbedaan warnanya. Ini digeser dulu. Nah, seperti ini. Antara 3 menit dengan 6 menit. Jadi sahabat semua, kalau terjadi kegagalan nyeduh akan terlihat pasti tidak seperti ini warnanya 3 menit, tidak seperti 6 menit. Nah, bagaimana dengan 9 menit? 9 menit itu dihitung sejak teh diseduh, kemudian dihitung lagi selama 9 menit. Nah, itu namanya seduhan penuh. Yang keluar sudah teorogigin, teaflavin, katekin dan lain-lain. Fungsinya untuk mengatasi bila mana terdapat atau melokalisir sel-sel kanker yang mungkin terlihat dari karsinogen yang menumpuk dalam tubuh kita. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa? Seperti ini mata seduhan. Rasanya tidak pahit. Kalau nyeduh trisula tetap pahit berarti gagal. Kuncinya nggak ada rasa pahit untuk teh trisula bila nyeduhnya benar.
Nah, ini sahabat, kita lihat warnanya dari 3 menit, 6 menit, 9 menit itu sampai. Ya, terima kasih Pak Heru. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi sahabat, dimanapun sahabat berada, ini tadi adalah teknik menyeduh teh andalan kita, teh Trisula dan teh royal. Terus dipelajari ya, jangan lupa untuk menyediakan teh Trisula dan teh royal di rumah sahabat semuanya. Terima kasih Pak Heru, terima kasih Kak Hendri ya, sudah memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat ngeteh sahabat, sampai jumpa di video yang berikutnya. Sampai jumpa.